Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Anita Maharani. Topik yang akan saya bawakan kali ini yaitu manajemen diri yang dapat menunjang karir. Pada modul kali ini yang ingin saya bagikan kepada teman-teman adalah tentang apa saja hal-hal yang dapat teman-teman lakukan supaya karir teman-teman sukses. Tentunya melalui manajemen diri. Salah satu alasan mengapa penting bagi teman-teman untuk dapat melakukan manajemen diri adalah karena tanpa kita sadari hal tersebut dapat membantu teman-teman membangun karir. Tentunya teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu karir apa sih atau apa yang dimaksud dengan karir. Karir adalah suatu aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam periode tertentu tanpa berubah. Nah, oleh karena itu, kalau teman-teman melakukan suatu pekerjaan yang sama dan kemudian teman-teman sudah merasa bahwa spesialisasi teman-teman adalah di satu bidang yang teman-teman sudah bisa kenali, maka kita bisa sebut itu adalah karir teman-teman. Berikutnya, teman-teman juga perlu memahami pentingnya bagi teman-teman memahami karir. Apa saja yang perlu teman-teman ketahui? Pada dasarnya, kita menentukan karir berdasarkan 3 tahapan berikut ini. Tahapan-tahapan ini akan kita lalui loh dalam saat kita menentukan karir akhir kita. Tahapan pertama dalam hidup kita di dalam karir adalah karena adanya impian. Impian ini biasanya titipan dari keluarga atau orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan awal kita. Misalnya kita punya role model atau panutan yang kebetulan karirnya adalah di satu bidang. Kita mengacu pada orang tersebut. Itu bisa kita anggap sebagai bentuk dari pengalaman, walaupun dilakukan oleh orang lain. Tahapan kedua adalah ketertarikan. Setelah kita melalui proses yang di awal tadi, yaitu dari pengalaman, kemudian kita mulai tertarik, dibentuk karena memang kita memenuhi kewajiban pendidikan. Saya sebut kewajiban kenapa? Karena pada karir-karir tertentu memerlukan ijazah atau jenis pendidikan tertentu. Jadi mau nggak mau memang kita harus mengikuti prosesnya. Nah, pada tahapan kedua yang adalah ketertarikan ini, teman-teman akan mendapatkan dorongan. Dari mana? Dari lingkungan pendidikan. Atau bisa saja setelah selesai dari pendidikan, kemudian teman-teman melihat tren lingkungan kerja saat ini seperti apa. Setelah tahapan kedua tadi, tahapan yang terakhir adalah kapasitas. Tahapan terakhir ini berkaitan dengan kenyataan yang kita hadapi, yaitu di mana akhirnya kita menyadari kita punya batasan kemampuan. Boleh saja di awal kita belajar dari pengalaman di sekeliling kita, boleh saja pada tahapan kedua kita belajar dari hal-hal yang kita dapatkan di lingkungan pendidikan kita, tapi pada akhirnya kita menetapkan bahwa saya akan punya karir A, karena memang kemampuan saya di situ. Nah, tahapan terakhir ini adalah tahapan yang biasanya akan diperoleh oleh setiap orang dalam proses kehidupannya. Mari kita simak cerita berikut ini ya. Di tempat kerjanya, Aninda berusaha menjadi yang terbaik dalam beragam hal. Hal ini juga berkaitan dengan karirnya. Aninda selalu berusaha menjaga kinerjanya tetap prima sehingga perusahaan melihatnya sebagai karyawan yang berpotensi untuk diberikan kenaikan posisi. Di sisi lain, Aninda juga berusaha memiliki peran, tidak hanya karena selalu punya keinginan untuk membantu rekan kerjanya, tapi juga karena Aninda berusaha menunjukkan cara bekerja yang sistematis. Dan hal ini tentunya sangat mengesankan, baik di lingkungan rekan kerjanya juga atasannya. Sehingga kehadirannya di perusahaan selalu dianggap penting. Nah, apa pembelajaran penting dari cerita Aninda di tempat kerjanya? Aninda berusaha menampilkan manajemen diri yang baik, sehingga ia mampu membangun kesan positif di mata atasan dan juga di mata rekan kerjanya. Dengan hal tersebut, Aninda membuka peluang bagi dirinya sendiri untuk meningkatkan karir. Nah, teman-teman, akhirnya kita sampai pada pembahasan bagaimana karir menjadi hal yang penting buat teman-teman. Bicara soal karir, yang dibangun dengan manajemen diri yang baik adalah salah satu faktor kunci dari career well-being. Career well-being adalah kondisi di mana seorang individu merasakan pilihan karirnya dapat membantu menunjang kehidupannya secara positif. Kalau sudah demikian, apa saja hal-hal yang dapat kita lakukan untuk bisa membuat agar manajemen diri kita menunjang karir yang kita inginkan? Ini adalah hal-hal yang dapat teman-teman lakukan. Pertama,
ambillah keputusan karir berdasarkan kebutuhan pengembangan diri teman-teman. Yang kedua, melakukan sesuatu yang berkaitan dengan karir dalam rangka tercapainya kepuasan kerja. Yang ketiga, memahami mengenali nilai diri yang dapat mendukung kompetensi diri, dan ini bisa membantu teman-teman kemudian menetapkan karir yang paling teman-teman rasa sesuai dengan kompetensi teman-teman. Nah, teman-teman, semoga pembahasan modul kali ini dapat membantu teman-teman memahami bagaimana membangun karir melalui manajemen diri. Kita sudah mempelajari tentang pentingnya melakukan manajemen diri untuk meningkatkan karir, serta tips-tips yang dapat teman-teman terapkan di dalam kehidupan teman-teman. Sekian modul kali ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di modul berikutnya. Sampai jumpa!